Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat Al-A'raf dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada tafsir ayat ke-57 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan angin busyran sebagai kabar gembira baina yaday rahmatih sebelum datangnya rahmatnya, sebelum turunnya hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, hingga apabila angin itu telah membawa awan yang mendung yang berat, suknahu li baladin mayyit, maka kami bawa atau kami halau ke arah daerah yang tandus, yang mati. Fa anzalna bihil ma'a, maka dengan awan tersebut kami turunkan hujan. Fa akhrajna bihi, dan dengan hujan tersebut kami tumbuhkan min kulli thamarat, dari segala berbagai macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan demikianlah kami keluarkan mayat-mayat orang-orang mati pada hari kiamat kelak. La'allakum tadhakkarun, semoga kalian bisa mengambil pelajaran. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu. Dan tanah yang baik, yakhruju nabatuhu biizni rabbih, tanaman-tanamannya tumbuh dengan subur, dengan baik, dengan izin Rabbnya. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Adapun tanah yang buruk tidak keluar tumbuh-tumbuhannya kecuali sedikit dan merana, yaitu jelek. Kadzalika nusarriful ayati, demikianlah kami mengulangi-ulangi tanda-tanda kebesaran kami liqaumi yashkurun, bagi orang-orang yang bersyukur. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Hatta idza teman-teman bisa buka di surat Al-A'raf 57 ya. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suknahu di baladin mayyit fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang yursil, mengirim. Allah ya, yang mengirim angin, yaitu menggiring angin. Angin-angin digiring oleh Allah, busyran, sebagai kabar gembira. Kabar gembira. Baina yaday rahmatih, sebelum rahmat Allah, sebelum rahmat Allah. Kita tahu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana tentang Allah menguasai alam yang di atas ya. Allah yang menundukkan langit, bumi, bintang-bintang, rembulan, matahari, dan Allah beristiwa di atas arsy. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur alam di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang alam di bawah, bahwasanya pengaturan alam di bawah juga, yaitu bumi, Allah juga yang atur ya. Maka Allah jelaskan selain Allah yang mengatur langit dan bintang, Allah juga mengatur angin. Bahwa alladzi yursilur riyah, dialah Allah yang mengirim angin sebagai kabar gembira sebelum rahmat Allah. Rahmat Allah di sini maksudnya adalah hujan. Maksudnya adalah hujan. Ya. Hujan disebut rahmat karena kita tahu hujan membawa rahmat. Banyak manfaat dan maslahat yang didapatkan oleh manusia dengan hujan tersebut. Ya, terkadang Allah menurunkan hujan sebagai azab, tapi kita bilang secara umum hujan adalah rahmat.
secara umum hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hujan tersebut maka tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian bumi yang tandus bisa menjadi hidup kembali, ya. Dan ini rahmat Allah adalah idhafah makhluk kepada Allah. Itu rahmat ciptaan Allah. Hujan adalah maksudnya rahmat makhluk ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat rahmat, ya. Al-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim itu sifat rahmat, tapi ini bukan sifat Allah, ya, karena sesuatu yang diidhafahkan, disandarkan kepada Allah terkadang makhluk. Contohnya seperti Baitullah, rumah Allah, Baitullah bukanlah sifat Allah, tapi rumah yang diciptakan oleh Allah namun disandarkan kepada Allah karena dimuliakan. Sama seperti Naqatullah, ontanya Allah, ontanya Nabi Saleh. Tentu onta bukan sifat Allah, onta adalah makhluk yang Allah ciptakan namun disandarkan kepada Allah karena dimuliakan. Sama di sini juga baina yaday rahmatih, rahmat Allah maksudnya rahmat yang Allah ciptakan. Ya. Bukan sifat rahmat karena Allah punya sifat rahmat dan ada rahmat yang Allah ciptakan. Seperti kalau sifat Allah ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu memiliki sifat pengasih lagi penyayang. Tapi maksud rahmat di sini adalah rahmat ciptaan Allah. Allah menurunkan hujan. Disebut rahmat tadi karena membawa banyak kebaikan, ya. Allah sebutkan Allah mengirim angin sebagai kabar gembira. Jadi kalau sebelum hujan datang angin membawa awan yang akhirnya kelihatan mendung. Kalau udah mendung kabar gembira, sebentar lagi hujan, ya. Di sini dalil bahwasanya ya, hujan bisa diprediksi, ya. Dalil bahwa hujan bisa diprediksi. Ya. Akan tetapi yang tahu tentang rahasia hujan secara mutlak hanya Allah. Wa yunazzilul ghais, dan Allah yang menurunkan hujan. Tapi meskipun hujan bisa diprediksi, misalnya dengan perakiraan cuaca, namun yang tahu pas tentang hujan hanyalah Allah. Yang tahu, namun yang tahu pasti tentang perincian hujan hanya Allah. Hanyalah Allah. Dari sisi apa? Dari sisi pasti turun atau tidak, yang tahu hanya Allah. Kadang sudah mendung, tahu-tahu tidak hujan. Mendung tak mesti hujan, ya, kata orang, ya. Itu yang tahu hanyalah Allah. Terus di mana turunnya secara pasti, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biqadarin, kami turunkan, kata Allah, dengan kadarnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mau banyak, mau sedikit, mau jadi banjir atau enggak, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, prediksi boleh, ya. Makanya Allah mengatakan innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham. Sungguhnya Allah memiliki ilmu kapan hari kiamatnya, Allah yang tahu, dan Allah menurunkan hujan. Maksudnya secara pasti yang tahu hanyalah Allah. Manusia bisa memprediksi. Makanya Allah sebutkan, kami kirimkan hujan sebagai kabar gembira. Ini dalil bahwasanya boleh memprediksikan hujan. Karena ada kabar gembira, ya, ada tanda-tanda mau turun hujan, Allah kasih tanda-tanda. Demikian juga wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu juga isi rahim. Sekarang kita mungkin bisa tahu tentang kalau sudah bentuk tertentu, umur tertentu bisa diketahui dengan USG laki atau perempuan, bisa ketahuan. Tetapi bagaimana nasib bayi ini, dia akan hidup normal atau tidak, akan keluar dengan normal atau tidak, ya, bagaimana nasibnya, warna kulitnya, semua secara detail yang tahu hanyalah Allah, dan itu perkara yang gaib, ya. Nah, jadi sering saya ditanya, Ustaz, apakah memprediksi hujan termasuk perdukunan? Jawabannya bukan. Kenapa bukan perdukunan? Karena memang itu ilmu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ada tanda-tandanya, tanda-tandanya awan, tanda-tandanya ada mendung, ya, ada angin. Ini tanda-tandanya akan turun hujan, ya. Kemudian Allah mengatakan hatta idza aqallat sahaban, ya. Hingga ketika angin tersebut, aqallat itu maksudnya menampung, ya, atau ya menampung, ya, memuat, ya. Hingga angin tersebut, ya, memuat sahaban siqalan, awan yang berat. Siqal maksudnya awan yang berat. Maksudnya berat dengan butiran-butiran air, yaitu mendung, ya. Suknahu li baladin mayyit, kami
halau dia kami halau atau kami giring, halau atau giring ke bumi yang mati, dalam kurung tandus ya. Jadi Allah yang giring angin tersebut, angin yang diperintahkan Allah yang perintahkan. Kemudian Allah mengatakan angin tersebut membuat awan yang berat. Setelah itu Allah giring lagi angin tersebut kepada bumi yang mati. Kemudian fa'anzalna bihil ma'. Allah mengatakan dengan awan tersebut kami turunkan air. Dengan awan tersebut kami turunkan air. Turunkan hujan. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Dengan hujan tersebut, perhatikan. Kami keluarkan seluruh buah-buahan. Ya. Baik. Perhatikan, ini semua kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang hukum sebab akibat, ya, hukum sebab akibat. Ini yang disebut dengan sunnatullah, ya, sunnatullah. Allah ketika menciptakan alam semesta ini, Allah memiliki aturan-aturan, ya. Ada sebab-sebab dan akibat. Di antara sebab akibat tersebut, proses terjadinya hujan. Bagaimana proses terjadinya hujan? Allah jelaskan. Ya, ada angin yang Allah tiup, angin tersebut kemudian menampung butiran-butiran air, kemudian menjadi awan yang mendung, yang berat, ya. Sahaban siqal dalam surat An-Nur Allah mengatakan alam taru anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Kata Allah, tidakkah kau lihat bagaimana Allah menggiring awan, ya, thumma yu'allifu bainahu, kemudian Allah rangkaikan awan-awan tersebut, dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaj'aluhu rukaman, kemudian Allah menjadikan awan tersebut bertingkat-tingkat semakin berat. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi, kemudian kau lihat hujan turun dari sela-sela awan tersebut. Jadi sangat jelas bahwasanya Allah ciptakan hujan, prosesnya lewat awan. Dari mana air tersebut? Dari uap air tentunya, uap air yang kemudian ditangkap oleh angin tersebut, dirangkai menjadi awan-awan, kemudian akhirnya dikumpulkan menjadi semakin berat, akhirnya jadi hujan. Ini adalah proses sebab akibat. Sebabnya ini tidak bertentangan dengan pengetahuan. Ya, kita bilang benar Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, tapi ada prosesnya. Prosesnya seperti ini. Benar-benar ilmiah. Al-Qur'an sebutkan bagaimana ada awan kemudian turun hujan, ya. Dan tentunya tidak bertentangan dengan ilmu sains dan teknologi, ya. Makanya setelah itu Allah mengatakan fa anzalna bihil ma, dengan awan berat ini, awan yang mendung ini kami turunkan hujan. Kemudian dengan hujan ini kami keluarkan seluruh buah-buahan, ya. Di sini kullu min kulli, ya. Ini umum. Maksudnya Tahir bin Asyur mengatakan karena balad mayit itu banyak, ya. Baladin mayit maksudnya bumi yang tandus itu banyak, dan bumi yang tandus semuanya disirami dengan hujan, baru kemudian akan muncul tumbuh-tumbuhan yang indah, buah-buahan, dan dengan hujan itulah keluar seluruh buah-buah yang ada dalam semesta ini dengan sebab hujan. Seluruh buah-buah yang ada dalam semesta ini keluar dengan sebab apa? Dengan sebab hujan, baik secara langsung maupun air yang dengan hujan tersebut kemudian meresap ke akar-akar, tapi dengan hujan tersebut maka muncullah seluruh buah-buahan. Jadi Allah tidak sedang berbicara tentang satu, maksudnya Ibn Asyur menjelaskan, ada yang mengatakan ini maksudnya hanya kullu di sini tidak memberikan faedah umum, tapi hanya sekedar yang ghalib, dominan, tapi yang benar ini memberi faedah umum. Artinya Allah tidak berbicara tentang satu balad mayit, satu daerah tandus, tapi mencakup seluruh daerah tandus. Seluruh daerah tandus yang bisa keluar tumbuh-tumbuhan adalah dengan sebab hujan. Setelah itu Allah berfirman, "Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Setelah itu Allah berkata, ya, "Kadzalika," atau kita lanjutkan di sebelah sana, ya. Lanjutkan di sini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Kata Allah, demikianlah kami menghidupkan kembali mayat-mayat orang-orang mati. Demikianlah kami hidupkan kembali mayat-mayat pada hari kiamat kelak tentunya. Pada hari kiamat. La'allakum tadhakkarun, semoga kalian bisa mengambil pelajaran ya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran ya. Semoga agar kalian bisa mengambil pelajaran. Perhatikan di sini ini maksud saya penting untuk kita ingatkan bahwasanya semua yang melakukan adalah Allah, tapi ada sebab dan akibat. Makanya misalnya dalam ayat ini Allah mengatakan hatta idza aqallat sahaban, ketika angin memuat atau mengandung awan-awan yang berat ya. Di sini lihat Allah menyandarkan perbuatan kepada angin, seakan-akan angin tersebut memiliki perbuatan ya. Padahal Allah yang mentakdirkan semuanya. Tapi kenapa disandarkan perbuatan kepada angin? Karena sebab dan akibat ya, sebab dan akibat ya. Baik, kata Allah, "Kadzalika nukhrijul mauta", kami hidupkan kembali mayat-mayat pada hari kiamat agar kalian bisa mengambil pelajaran. Artinya Allah berdalil dengan kejadian alam yang sering dilihat oleh manusia, turun hujan, kemudian tumbuhan tumbuh. Itu adalah contoh kecil bahwasanya kebangkitan hari kiamat sangat mudah. Karena orang musyrikin mereka menolak adanya hari kebangkitan. Maka Allah jelaskan itu perkara yang kalian lihat sekarang bahwasanya ada bumi yang mati, enggak ada tumbuhan sama sekali. Enggak ada tumbuhan sama sekali. Bumi tandus, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba Allah turunkan hujan, tiba-tiba muncul tumbuhan ya. Muncul tumbuhannya. Demikian kira-kira nukhrijul mauta ya. Dari sisi ada tidak sama persis, tapi ada kias bahwasanya sebagaimana kami bisa menumbuhkan bumi yang sudah mati, yang tandus bisa disuburkan kembali, bisa hijau, tumbuh-tumbuhan muncul. Maka demikian juga manusia yang tadi sudah mati, sudah jadi tulang belulang atau sudah menjadi lumat bersama tanah, hidupkan kembali juga mudah ya. Bahkan dalam hadis yang saya disebutkan nanti menjelang hari kebangkitan, maka antara tiupan pertama, sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua, yaitu arba'in, jaraknya 40, entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, maka Allah turunkan hujan dari bawah arsy ya. Yang hujan tersebut seperti kamani rijal, seperti air mani lelaki, kemudian masuk ke dalam tanah, kemudian mengenai sisa-sisa mayat yang ada ya, ajabuz zanab, di antaranya karena tulang ekor yang masih tersisa, kemudian dia pun tumbuh kembali ya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, dengan tumbuh kembali menjadi jasad. Setelah jasad dengan proses ya tumbuh, kemudian dikumpulkanlah semua yang pernah sudah menjadi berubah kimianya menjadi tanah, menjadi apa kayak menjadi apa, Allah bisa kembalikan lagi ya. Makanya Allah mengatakan kami mengetahui ya bal ajibu an ja'amun dirumihim faqala kafin hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika rajum ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kata Allah, sungguh kami telah tahu bagian mereka yang dimakan oleh tanah, kata Allah. Kami tahu bagian tubuh mereka yang dimakan oleh tanah. Jadi Allah tahu daging kita ini nanti kalau kita meninggal berubah menjadi apa, Allah kembalikan proses kimianya lagi mudah. Allah kembalikan proses kimianya menjadi daging lagi, kemudian dipasang pada ajabuz zanab, ditambah dengan zat lain yaitu berupa air mani yang turun dari langit, kemudian Allah bikin proses makhluk yang baru ya, yang sumber bahannya berasal dari tubuh kita yang Allah kembalikan, dan juga dari air hujan yang tadi, sehingga tumbuhlah manusia. Ketika tubuhnya sudah sempurna, maka Allah kembalikan ruh untuk dibangkitkan pada hari kiamat kelak ya. Makanya Allah sebutkan pada hari kiamat kelak, walaqad alimtumun nasy'atal ula, sungguh kalian mengetahui tentang proses penciptaan yang pertama,
isyarat bahwasanya nanti nasyah ukhra, penciptaan yang berikutnya kalian tidak tahu caranya. Tapi Allah kabarkan begitu. Yaitu sisa ajabuz dzanab dari manusia, tulang ekor yang tersisa. Kemudian turun hujan seperti kamani rijal. Ini terjadi di antara tiwan pertama, sangkal pertama dengan sangkala kedua. Kemudian Allah kembalikan bagian tubuh manusia yang sudah berubah menjadi bahan kimia lain, unsur lain, dikembalikan oleh Allah, kemudian tumbuhlah manusia. Tapi intinya mirip dengan proses tumbuhnya itu tumbuhan karena hujan. Makanya Allah mengatakan kadzalika nukhrijul mauta. Demikianlah kami mengeluarkan mayat-mayat untuk hidup kembali. La'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran. Allah membantah orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, bumi yang tandus bisa tumbuh kembali, manusia juga yang mati bisa Allah hidupkan kembali. Mudah bagi Allah Subhanahu. Ini salah satu dalil tentang hari kebangkitan. Dan dalil hari kebangkitan banyak ya. Sudah saya bahas dalam syarah rukun iman ya. Tapi ini salah satunya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idznih. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idznih. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. La yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayat liqaum yashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah cerita tentang kondisi tanah yang diturunkan hujan kepadanya. Kata Allah, wal balu thayyib, tanah yang baik. Tanah yang baik. Apa yang terjadi padanya? Yakhruju nabatu bi'idznih, keluar tumbuhannya. Tumbuh keluar tumbuhannya dengan izin Allah. Adapun tanah yang buruk, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang buruk tidak tumbuh kecuali sedikit dan buruk. Kata Allah, kadzalika nusarriful ayat, demikianlah kami ulang-ulangi tanda-tanda, demikianlah kami ulangi tanda-tanda kekuasaan Allah. Liqaum yashkurun, bagi kaum yang bersyukur. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi tanah yang menerima adanya air yang turun. Ternyata tanah tidak satu model. Ada al-baladut thayyib, tanah yang baik, ya. Ketika diturunin hujan, keluarlah tumbuhan tersebut dengan izin Allah, tumbuh bagus. Tetapi ada tanah yang buruk. Alladzi khabutha, tanah yang buruk tidak tumbuh kecuali dengan sedikit dan buruk. Tanahnya buruk, tumbuhannya juga buruk. Demikianlah kami ulangi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang bersyukur. Perhatikan di sini. Ada faedah yang kita sampaikan di sini. Allah mengatakan, Allah ajak kita merenungkan. Sebelumnya Allah mengatakan la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Dengan orang mengambil pelajaran, dia akan bersyukur. Dia akan bersyukur. Ya. Nah, untuk bisa bersyukur, dia butuh mengambil pelajaran. Dari sini kita tahu bahwa sini untuk bisa mengambil pelajaran ada ibadah namanya ibadah tafakkur ya wal i'tibar. Ibadah tafakkur wal i'tibar. Dan ini diisyaratkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Bagaimana Anda bisa mengambil pelajaran? Anda berpikir dulu lah, berpikir tentang proses terjadinya hujan, Allah mengirim angin, Allah kemudian angin merangkai awan, awan menjadi berat, kemudian dengan awan yang berat tersebut Allah halau, Allah giring kepada tanah yang tandus, kemudian Allah turunkan dengan awan berat tadi jadi hujan, dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan tumbuhan, kemudian dengan itu demikianlah cara kami untuk mengeluarkan mayat-mayat dari kuburan nanti pada hari kiamat kelak. Ternyata tanah ada dua model, ada tanah yang baik, ada tanah yang buruk. Tanah yang baik maka keluar tumbuhannya dengan bagus, tanah yang buruk tumbuhan yang keluar sedikit dan buruk. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar kalian bersyukur. Nah, agar bisa bersyukur kita harus pandai berpikir. Ini kan perlu dipikir.
Ini tafakkur tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya ibadah banyak. Di antara ibadah adalah baca Al-Qur'an, salat, bersedekah. Di antara ibadah adalah tafakkur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang seharusnya dimiliki oleh ahli-ahli fisika, para fisikawan, tapi anehnya sebagian dari mereka ketika menemukan tentang sunatullah, aturan-aturan alam justru menjadi ateis. Seharusnya ketika mereka temukan aturan-aturan alam, ternyata proses alam ini luar biasa, berarti ada yang membuat proses tersebut. Tidak mungkin proses tersebut terjadi dengan sendirinya, dengan evolusi atau enggak mungkin. Pasti ada yang ngatur. Lihat ini proses alam kan. Angin bertiup, kemudian merangkai awan, awan jadi berat, kemudian hujan, dan itu berulang-ulang. Makanya Allah mengatakan, was-sama'i dzatir raja. Demi langit yang selalu mengalami pengulangan, itu pengulangan turun hujan. Itu berulang-ulang terus. Kita lihat, apalagi di Indonesia seringkali hujan. Itu berulang-ulang. Proses, berarti sunatullah sudah berlaku. Nah, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran? Kita mikir. Jadi kita tahu bahwasanya di antara ibadah adalah merenung. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Allah memuji sebagian penghuni surga. Ciri-ciri mereka di antaranya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, kami tidak mungkin kau menciptakan ini sia-sia, pasti ada tujuannya. Faqina adzabannar. Kalau begitu jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Mereka bertawassul dengan ibadah tafakkur. Mereka mengatakan faqina, maka ya Allah, karena kami sudah berpikir tentang penciptaan alam semesta, maka jagalah kami dari neraka jahanam. Lihat, mereka bertawassul dengan ibadah tafakkur. Karena kita boleh bertawassul dengan ibadah kita agar dijauhkan dari azab neraka jahanam. Makanya ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda, ya, aktsaru atau a'zamu ibadatihi at-tafakkur wal i'tibar. Kata Ummu Darda, ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda adalah berfikir dan mengambil pelajaran. Ini contoh, sekarang kita sedang merenungkan tentang bagaimana kekuasaan Allah, apalagi Allah kaitkan ini dengan hari kebangkitan, ya. Jadi ini menunjukkan Allah menyuruh kita berpikir tentang fisika, tentang biologi, tentang sains, ya. Al-Quran bukan Al-Quran, ingat, Al-Quran bukan kitab sains, bukan. Tetapi dalam Al-Quran ada sains-sains yang Allah sebutkan hanya untuk menjelaskan tentang hari kiamat, misalnya hari kebangkitan, suatu yang sederhana yang dilihat oleh orang sehari-hari, tentang diantaranya proses turun hujan, tumbuh-tumbuhan, demikianlah hari kebangkitan, selesai. Tapi kita merenungkan hal tersebut, ya. Saya dulu punya sempat taman depan rumah, sekarang udah pada mati karena nggak pernah diurus. Tapi subhanallah, kadang taman itu kalau tidak saya sirami, cepat sekali dia jadi merengkual, jadi rusak. Begitu saya sirami jadi hijau lagi, masya Allah. Bagaimana benar-benar makanya seharusnya orang-orang yang bekerja di pekebunan, entah kebun kebun sawit kayak atau kebun apa kayak, harusnya mereka benar-benar ketergantungan dengan Tuhan luar biasa. Karena mereka tahu kalau nggak turun hujan selesai. Ya. Mereka lihat bagaimana proses kalau turun hujan, masya Allah jadi hijau. Ini sebenarnya menambah iman karena Allah sudah berpikir tentang hal tersebut. Taib. Jadi untuk bisa bersyukur, makanya Allah sebutkan liqaumi yashkurun, kaum yang bersyukur setelah kaum yang mengambil pelajaran. Jadi mengambil pelajaran adalah sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tertib dari Allah yang menakjubkan. Nah, Allah menyebutkan di sini bahwasanya ini apa perumpamaan yang Allah buat? Apa kalau cuma cerita ada tanah yang baik, tanah yang buruk? Tentunya bukan cuma cerita begini. Ada tujuannya, kata para ulama. Allah sedang memberikan perumpamaan. Ada yang mengatakan perumpamaan tentang anak-anak Adam. Sudah diutus Rasul, ternyata dia tidak beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang mengatakan ini perumpamaan seperti hati. Hati demikian, ada hati yang dasarnya baik, dikasih ceramah sedikit langsung imannya tumbuh. Ada hati yang memang yang setengah mampus hatinya, setengah mati, ceramain, enggak tumbuh pun sedikit, habis itu malas lagi, rusak lagi tumbuhannya. Jadi hati manusia berbeda-beda, tidak sama. Maka seorang di antaranya kalau mau ceramah, ya curahan wahyu disampaikan dengan baik, sabar, ya. Apalagi kalau tanahnya sudah rusak. Jadi model manusia bermacam-macam. Taib. Ini Al-A'raf ayat 57 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Kadzalika nusarriful ayat." Demikianlah kami mentasrif. Tasrif dalam bahasa Arab artinya adalah di antaranya adalah perubahan satu kondisi ke kondisi yang lain, ya. Perubahan satu kondisi ke kondisi yang lain, yaitu Allah menvariasi. Kalau kita artikan, demikianlah kami memvariasi tanda-tanda keagungan kami. Dan demikian dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan tanda ini, dengan tanda anu, dengan tanda ini, dengan tanda anu, ya, agar agar kita tahu bahwasanya ada Tuhan, ya.
Saya kemarin baru lihat klip ya di YouTube tentang kisah seorang Australia Aussie yang masuk Islam ya. Ceritanya menarik ya, mungkin ada yang mudah-mudahan kita bisa sebar di medsos, tapi yang nonton saya sudah sekitar 2 juta lebih atau jutaan lah ya. Ceritanya intinya dia dia sudah tertarik dengan Islam. Setelah dia berjalan, dia mempelajari Nasrani, kemudian Hindu, kemudian Buddha, kemudian sampai akhirnya dia terakhir pada Islam. Ketika saya pada Islam, dia bawa Al-Quran, kemudian dia buka, dia ingin kondisi, namanya dia ateis ya, namanya kondisi yang dia ingin Allah tunjukkan agar dia masuk Islam ya. Dia mengatakan tinggal ada satu dorongan saja saya akan masuk Islam. Maka dia bilang saya membuka buat kondisi yang dramatis, saya matikan lampu, saya nyalakan lilin, saya buka jendela. Terus saya bilang, ya Tuhan, kalau kau memang ada, tunjukkanlah kepadaku ya. Tunjukkan, ayo Tuhan, tunjukkanlah supaya saya masuk Islam ya. Kemudian dia menunggu apakah ada kilat yang datang, atau ada lampu yang menyala, atau lilin yang tiba-tiba meledak. Pokoknya ada tanda lah menunjukkan Tuhan kamu itu ada. Ternyata dia tunggu-tunggu, gak ada. Gak ada tanda-tanda tersebut. Dia tunggu, ya Allah, Tuhan tunjukkan kamu ada biar saya beriman. Tidak ada tanda-tanda tersebut. Dia tunggu-tunggu, datang tiba-tiba, kemudian dia setengah putus asa, kemudian dia melihat, dia buka lembaran Al-Quran persis tentang ayat-ayat yang berbicara tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya ciptaan Allah itu menunjukkan Tuhan itu ada. Ya. Maka kemudian dia beriman, dia masuk Islam, dia ceritakan bagaimana kisah Islamnya. Allah mengatakan kadzalika nusarriful ayat. Demikianlah kami memvariasi tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan. Orang bisa mengaku adanya Tuhan dengan banyak cara. Ya, dengan banyak dalil. Ya, Allah berikan tanda terlalu banyak. Nah, kalau orang masih saja mengingkari adanya Tuhan, orang memang benar-benar bahlul, benar-benar otaknya enggak jalan, ya. Banyak hal kita bisa lihat kita ada Tuhan, enggak mungkin, ya. Enggak mungkin enggak ada Tuhan, ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan inilah ayat pertama yang berbicara tentang kisah para nabi ya, karena kisah para nabi dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran ya, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa, surat Al-Maidah, kemudian surat Al-An'am, baru kemudian surat Al-A'raf ini yang pertama kali cerita tentang kisah Nabi Nuh, kemudian secara tertib zamani, kemudian secara urutan zaman, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, Nabi Syuaib. Pertama kali datang dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf. Inilah ayat-ayatnya. Sebelumnya memang ada disebut sebagian kisah Nabi Musa alaihissalam atau kisah Nabi Isa di surat Ali Imran misalnya. Tetapi yang tertib dari Nabi Nuh, kemudian nanti ada Nabi Adam alaihissalam baru pertama dalam surat Al-A'raf. Ya. Taib Allah berfirman, tolong dihapus sebentar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Semata tidak ada sesembahan selain Allah. Inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim." Sungguhnya aku takut ada azab hari yang dahsyat menimpa kalian. Apa faedah Allah menyebutkan setelah menyebutkan tentang turunnya hujan, tanah yang tandus, tanah yang baik ya, tanah yang buruk. Seakan-akan Allah menjelaskan demikianlah manusia ketika diutus Rasul juga ada dua model. Ada model beriman dan model kafir. Sebagaimana tanah tadi, ada tanah yang baik sehingga menumbuhkan tumbuhan dengan mudah, dan ada tanah yang tidak menumbuhkan kecuali sedikit dan rusak. Tidak ada manfaatnya. Maka demikianlah Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa yang terjadi? Segelintir kecil beriman, mayoritas kufur kepada Nabi Nuh. Demikianlah kondisi tanah. Ada yang tumbuhnya baik, ada yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini contoh Allah menguatkan permisalan yang Allah sebutkan sebelumnya. Ya. Kemudian juga faedah dari kisah Nabi Nuh ini adalah sebagai tasliyah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sering kita bahas tentang munasabah. Apa munasabah? Apa keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ini penting dalam ilmu tafsir. Ya. Makanya di antara buku yang terbaik adalah bukunya Al-Biqai tentang tanasubul ayat ya, bagaimana hubungan ayat dengan ayat sebelumnya. Ini penting dalam ilmu tafsir sehingga kita tahu apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Di antaranya para ulama mengatakan tadi
Ketika Allah menyebut tentang tanah ada yang baik dengan tanah yang ada yang buruk, demikianlah wahyu ketika diturunkan ada yang bisa menerima dengan baik, ada yang menerima yang tidak baik. Sebagian Nabi Nuh alaihissalam ketika diutus ada yang kafir, ada yang beriman. Ini faedah yang pertama. Faedah kedua, tadi saya sebutkan ayat ini kisah Nabi Nuh adalah tasliyah, hiburan bagi Nabi pelipur lara, bahwasanya bukan cuma Muhammad SAW saja yang dimusuhi oleh kaumnya. Nuh dimusuhi oleh kaumnya, bahkan mayoritas kaumnya memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad SAW dimusuhi, tapi akhirnya banyak di antara mereka beriman setelah Fatu Makkah. Orang-orang Quraisy banyak beriman. Nuh alaihissalam sampai 950 tahun yang beriman cuma ada yang bilang 20, ada yang 50, yang maksimal cuma mengatakan 80. Yang beriman kepada Nabi. Wa ma amana mahu illa qalil. Tidak beriman kepada Nabi kecuali cuma sedikit. Mayoritas dari kaumnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam tufan atau dalam banjir badang tersebut ya. Kemudian di antara faedah dari Allah menceritakan Nabi Nuh untuk bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW ummi, nabiyul ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi tidak pernah belajar kepada siapapun, apalagi di Mekah ketika itu tidak ada ahlul kitab. Ahlul kitab di mana? Ahlul kitab di Madinah. Ada Yahudi, tapi di Mekah enggak ada ahlul kitab. Ya. Tapi Rasulullah kok tahu tentang kisah Nabi Nuh? Tentang kisah nabi-nabi ya. Di antaranya Nabi Nuh menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belajar sama siapa? Siapa yang ceritakan sama dia tentang kisah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa ya. Ini menunjukkan bahwasanya Muhammad utusan Tuhan, karena tidak mungkin dia tahu berita ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia enggak belajar sama siapa-siapa. Ya. Ini di antara faedah ya. Perhatikan di sini, kata Allah, laqad arsalna Nuhan. Laqad itu ada takdirnya wallahi laqad. Demi Allah. Jadi lam itu adalah al-waqi'ah ba'da al-qasam al-mahdzuf. Itu huruf lam artinya sungguh-sungguh. Menunjukkan ada sumpah yang disembunyikan dalam bahasa Arab. Kita bilang laqad itu maknanya adalah wallahi laqad. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nuh kalau bahasa Arab artinya adalah rintihan, ratapan. Ada yang mengatakan dia disebut Nabi Nuh karena dia mendakwahi kaumnya 150 tahun tidak beriman. Ada yang mengatakan disebut Nuh karena dia meratap karena anaknya tidak beriman. Dan ini semua tidak ada dalilnya. Kita bilang namanya Nuh. Ya, namanya Nuh tidak ada kaitannya dengan ratapan dan yang lainnya. Sejak lahir namanya Nuh. Ini seperti dijelaskan oleh Al-Alusi ya. Jangan sampai kita bilang Nuh adalah orang suka meratap dan yang lain enggak ya. Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya ya. Dan zahirnya kata sebagian ulama, memang manusia masih sedikit ketika itu ya, cuma kaumnya Nabi Nuh aja, karena dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh disebut ada asyrat kurun, 10 generasi, satu generasi kira-kira ya mungkin entah berapa lama, tapi intinya manusia tidak begitu banyak. Dan manusia terfokus pada kaum Nabi Nuh ketika itu. Faqala ya qaumi ibudullah, maka dia berkata, wahai kaumku, perhatikan. Ini menunjukkan dia sayang kepada kaum. Jadi dia tidak mengatakan, "Hei manusia." Dia mengatakan, "Wahai kaumku." Ya. Dan demikianlah para nabi, mereka sayang kepada kaum mereka. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika orang Quraisy tidak beriman, Nabi SAW sedih. Ya. Fala allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin kau merasa sedih, wala tahzan alaihim, kata Allah, jangan kau sedih atas kekufuran mereka. Rasulullah sedih, kaumnya, kerabat-kerabatnya Quraisy tidak beriman. Tapi ya begitulah Allah mentakdirkan seperti itu ya. Pamannya tidak beriman, meninggal mursi kafir, Abu Lahab, Abu Talib. Demikian juga Nuh ketika dia berdakwah dia sayang kepada kaumnya, maka dia mengatakan ya qaumi, panggilan kasih sayang, wahai kaumku. Ya aku dan kalian sama-sama satu suku. Kita ini bersaudara. Wahai kaumku, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Yang pertama beliau serukan adalah tauhid, sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan selain Allah. Sebenarnya yang paling penting tauhid. Bahkan sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur dalam tafsirnya mengatakan tidak dijelaskan Nuh punya syariat kecuali tauhid. Belum ada syariat macam-macam. Maksudnya syariat puasa, syariat apa belum disebutkan. Intinya syariat disuruh tauhid doang ketika itu. Ya. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada sembahan selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguhnya aku khawatir kalian ditimpa dengan azab di hari yang dahsyat, ya. Kaumnya ini ya mungkin mengejek Nuh apa azab-azaban karena memang belum ada azab sebelum mereka. Lain halnya ketika Nabi Hud berbicara kepada kaum Ad, ya ada contoh azab menimpa kaum Nabi Nuh. Taruhlah Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud, sudah ada contoh ya. Sebelumnya sudah ada azab menimpa kaum Nabi Nuh, sudah ada azab menimpa kaum Nabi Hud. Tapi ketika Nabi Nuh berdakwah belum ada azab sebelumnya. Makanya ketika Nabi Nuh berbicara tentang azab, kaumnya mengejek adab-adab apa? Memang belum ada azab sebelumnya. Karena dari Nabi Adam langsung Nabi Nuh dan belum ada azab sebelumnya.
Tapi Nabi Nuh mengingatkan, aku khawatir kalian akan ditimpa dengan azab pada hari yang dahsyat. Entah itu azab dengan banjir bandang atau azab pada hari kiamat, yang penting ada azab. Ya. Qala al-mala'u min qaumihi, berkatalah al-mala'. Al-mala' itu para pembesar. Ada yang mengatakan disebut dengan al-mala'. Al-mala' itu artinya memenuhi. Yamla'ul uyun. Artinya apa? Orang kalau melihat terpesona, mata mereka semua terpenuhi dengan memandang mereka. Karena mereka punya karismatik, mereka orang kaya, mereka pandai berbicara. Kalau sudah melihat terpesona, makanya disebut dengan al-mala'. Al-mala' itu bahasa Arab artinya memenuhi pandangan. Kenapa disebut memenuhi pandangan? Karena ini orang-orang hebat. Orang-orang para pembesar, kalau ngomong menarik, pakaiannya menarik, penampilan oke, kalau orang lihat terpesona. Jadi ini golongan atas. Ya. Sementara yang beriman kepada Nabi Nuh banyak orang-orang miskin. Qala al-mala'u min qaumi, berkata papan atas dari kaum Nabi Nuh. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Perhatikan, mereka mengatakan, kami sungguh-sungguh la sini lam taukid. Jadi mereka benar-benar mereka berkata, perhatikan sini. Saya ingin jelaskan bagaimana kurang ajarnya mereka. Kata mereka, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Artinya, sungguh kami, ini ada nun taukid, inna, sungguh-sungguh kami. La ini taukid lagi, taukid penekanan juga. Kalau kita bahasa Arab, sungguh-sungguh kami, benar-benar, sudah sungguh-sungguh, benar-benar lagi. Benar-benar, melihat engkau, ya, melihatmu, dalam kesesatan, yang nyata. Jadi bukan sesat doang. Mereka cuma bukan bilang, Nuh kamu sesat, tapi benar-benar sesat kamu Nuh. Ya, kesesatan yang nyata. Jadi Nuh benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan, jadi mereka dalam kesesatan yang nyata. Ini sungguh ejekan terhadap Nabi Nuh. Ya. Inna, kami sungguh-sungguh benar-benar melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Nuh membantah. Ya qaumi laisa bi dhalalatin. Laisa bi dhalalatin. Ya qaumi. Laisa bi dhalalatun. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai kaumku. Tetap Nabi Nuh menjawab dengan halus, wahai kaumku. Sama sekali tidak ada satu kesesatan pun dalam diriku. Sama sekali tidak ada satu kesesatan pun, sekecil apapun. Kesesatan pun padaku. Walakinni, akan tetapi aku utusan Tuhan. Akan tetapi aku ini sungguh utusan Tuhan, Rabbil Alamin, utusan Tuhan. Ya. Nabi Nuh bantah dengan halus, kata para ulama. Dia tidak mengatakan ente yang sesat, enggak ya. Dia tidak sesat. Dia tidak mengatakan ente yang sesat. Dia enggak gitu. Dia bilang, wahai kaumku, jangankan kesesatan yang nyata. Saya sedikit kesesatan pun saya tidak punya. Saya tidak sesat sama sekali. Bagaimana saya mau sesat sementara saya utusan Allah? Utusan penguasa alam semesta, utusan yang telah menciptakan kalian. Saya diutus. Ya, saya tidak punya kesesatan sama sekali. Uballighukum risalata rabbi. Kemudian dia menjelaskan. Uballighukum risalati rabbi. Wa ana lakum nasihun wa ansahu lakum. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Nuh, saya ini utusan Tuhan dan aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku. Aku hanya pembawa pesan. Risalah itu pesan-pesan Tuhanku. Cuma membawa pesan. Ya. Tidak ada tugas lain. Aku tidak ingin apa. Aku hanya menyampaikan risalah-risalah pesan-pesan Tuhanku. Kenapa dijamak sini pesan-pesan? Plural, bukan hanya risalati, pesan, tapi pesan-pesan. Karena kita tahu isi dari dakwah para nabi banyak topiknya tentang ini, tentang anu, tentang ini, tentang anu. Makanya Nabi Nuh menggunakan kata jamak, uballighukum risalati rabbi. Ya. Karena topiknya banyak, atau Nabi Nuh menyampaikan dalam waktu yang berbeda-beda.
kapan dia sampaikan ini, waktu lain menyampaikan lagi, sehingga banyak pesan-pesan yang Nabi Nuh sampaikan, entah topiknya bermacam-macam atau waktu penyampaiannya berbeda-beda. Wa ansahu lakum, perhatikan sini, dan aku beri nasihat kepada kalian. Tujuanku cuma ini, memberi nasihat. Memberi nasihat. Di sini Nabi Nuh mengungkapkan dengan fi'il mudhari', yaitu present tense, menunjukkan bahwasanya nasihat berulang-ulang. Tugasku hanya berulang-ulang beri nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat secara bahasa Arab artinya adalah banyak, di antaranya misalnya dikatakan nasahtu tsaub, aku menjahit baju. Bahasa Arabnya dengan nasah, menjahit baju. Atau maknanya seperti nasahtu asal minasyama, yaitu aku membersihkan madu dari kotoran-kotorannya. Itu namanya nasoha, ya. Makanya disebut, atau nasoha artinya melakukan yang terbaik. Ketika ada baju yang rusak saya perbaiki, namanya nasahtu. Ketika ada madu yang ada kotorannya disebut nasahu. Nah, kalau saya mengatakan ana ansahuka, saya menasihati kamu, maksudnya saya ingin yang terbaik bagi kamu. Apa yang paling maslahat yang bisa saya lakukan untuk kamu, itu namanya nasihat. Ya, itu namanya nasihat. Saya ingin, makanya para sahabat ketika mengambil baiat dari Nabi, mereka mengatakan di antara baiatnya adalah nasih likulli muslim. Ya, mereka akan menjadi seorang penasihat bagi setiap muslim. Bukan maksudnya ceramah pada setiap muslim, tidak. Tapi kalau ketemu setiap orang, dia berusaha melakukan yang terbaik kepada apa yang paling maslahat untuk orang tersebut. Dan itu berat. Kita mungkin kalau sama anak kita berusaha nasih, sama istri kita berusaha nasih. Iya, ingin yang terbaik bagi maslahat istri, maslahat anak, bagi teman dekat. Tapi kepada semua orang susah. Tapi para sahabat pernah mengambil baiat seperti itu. Untuk menjadi nasih bagi setiap muslim. Setiap dia ketemu dengan orang, dia berusaha melakukan yang terbaik bagi maslahat orang tersebut. Itu namanya nasih. Dan di sini sebenarnya kalau kita nasih secara bahasa Arab harusnya ansahukum, tidak pakai lam. Tetapi Nabi Nuh menggunakan lam, lakum, ya, ini lam. Harusnya langsung ansahukum, harusnya ansahukum kalau bahasa Arab. Tapi lam di sini apa fungsinya? Kata para ulama, fungsinya dua. Bahwasanya tujuan saya ceramah ini, ya, tujuannya hanya nasihat, tidak ada tujuan lain. Tujuan hanya nasihat. Tidak ada tujuan lain. Yang kedua, yang saya nasihati, yang Nuh nasihati alaihissalam, cuma kalian. Cuma kalian. Jadi saya ini diutus 950 tahun, tidak ada tujuan lain. Bukan pengen jadi pedagang, bukan jadi apa, enggak. Saya cuma mau nasihati. Yang saya nasihati cuma kalian doang, enggak ada yang lain. Saya tidak pergi kemana-mana. Kalian, saya bertahan 950 tahun nasihati kalian. Wa ansahulakum. Makanya dia menggunakan fi'il mudhari'. Saya berulang-ulang. Nasihat hanya untuk kalian, wahai kaumku. Namun ingat, wa'alu minallahi ma la ta'lamun. Kalian mungkin tidak melihat, tapi saya tahu banyak hal yang kalian tidak ketahui. Ya, ini perkataan Nabi Nuh kepada mereka. Semuanya dengan kata-kata yang bijak. Ya qaumi, wahai kaumku, saya tidak sesat. Jangan kalian tuduh saya sesat, ya. Tidak dia balas dengan kata-kata yang kasar. Kalian yang sesat, kalian yang bahlul, kalian yang bodoh, enggak, ya. Ya, dia mengatakan dengan kata-kata yang lembut, ya. Taib. Waktu sudah mau habis, kita lanjutkan, ya. Kemudian kata Allah, Nabi Nuh berkata, "Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum." Apa kalian merasa heran? Datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian melalui seorang dari kalian. Kalian heran ada Allah, ada Tuhan mengutus Rasul, kalian heran? Jangan heran. Saya ini kalian tahu, kata para ulama, rajulun minkum ala rajulin minkum, kalian tahu saya Nuh, kalian tahu saya lahir di mana. Saya sifatnya bagaimana, amanah saya, jujurnya saya bukan orang baru bagi kalian. Dan para nabi seperti itu, mereka diutus pada kaumnya yang kaumnya sudah tahu betul siapa mereka. Bukan pendusta, bukan mencari dunia, bukan suka menipu, bukan penjahat, bukan. Makanya Nabi Nuh berkata, apa kalian heran datang suatu peringatan dari Rabb, dari Tuhan pencipta kalian, ala rajulin minkum, pada melalui seseorang dari kalian, melalui aku. Tujuannya liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Saya ini nasihati kalian, atau nabi tersebut Nuh menasihati kalian, tujuannya cuma tiga, ya. Liyunzirakum, untuk peringatkan kalian dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Walitattaqu, agar kalian bertakwa terhindar dari azab neraka jahanam. Wala'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Kalau kalian meninggalkan kesyirikan, kemudian kalian diselamatkan dari neraka jahanam, dari azab, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sebutkan tiga perkara tersebut, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala,
Di sini Nabi Nuh berkata la'allakum turhamun, dan semoga kalian dirahmati. Nabi Nuh menggunakan taraji itu la'alla karena semoga, karena memang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keputusan Nabi Nuh tapi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak menggunakan kata pasti tapi la'alla, semoga, karena itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhu, mereka pun mendustakan Nabi Nuh. Fa anjaynahu, maka kami pun selamatkan Nabi Nuh. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Ya, paling maksimal 80 orang. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan kurang daripada itu, ada yang paling maksimal pendapat para ulama paling maksimal 80. Fil fulki, di suatu kapal, di atas kapal. Wa aghraqna alladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami jadikan orang-orang yang pendusta tersebut kami tenggelamkan, ya. Orang-orang yang mendustakan ayat kami tenggelamkan. Innahum kanu qauman amin, sungguh mereka adalah orang-orang yang buta. Di sini Al-Alusi mengatakan wa taqdimul inja alal igraq lil musara ilal ikhbar bihi. Allah menyebutkan kami menyelamatkan dia, baru setelah itu Allah sebutkan kami tenggelamkan. Allah sebutkan penyelamatan sebelum penenggelaman agar tahu bahwasanya rahmat Allah mendominasi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan tentang penyelamatan agar ketika seorang baca kisah ini, oh Nabi Nuh sudah selamat terlebih dahulu, baru kemudian Allah menenggelamkan orang-orang yang pendusta tersebut. Innahum kanu qauman amin, sebabnya kenapa mereka dusta, karena mereka adalah orang-orang yang buta, yaitu buta dari buta hati, ya, bukan buta mata tapi buta hati. Telah disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tutup telinga, tutup mata, seakan-akan buta. Wallahu alam bisawab. Demikian saja rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.